Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuda Zafari Amriza Nasution dengan NPM 2508 260232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai remedial blok sel molekuler hematologi atau CMH berbentuk penjelasan mind map. Jadi di sini saya mengangkat salah satu topik yang familiar di blok CMH, yaitu sintesis protein. Nah, baik. Jadi, sintesis protein ini, kalau kita berbicara, we'll talk together about protein synthesis. Jadi, dia itu adalah proses biologis pembentukan protein dari asam amino berdasarkan informasi genetik yang tersimpan dalam DNA melalui perantara RNA dan berlangsung melalui dua tahap utama, yaitu ada tahap transkripsi dan tahap translasi. Kemudian, kalau kita mempersingkat lagi, sebenarnya kalau sintesis protein ini itu rangkaiannya dari DNA ke RNA, kemudian RNA ke protein. Kemudian tujuan dari si sintesis protein ini adalah untuk menghasilkan protein yang berfungsi sebagai pembentukan enzim, hormon, kemudian juga protein struktural, protein transport juga, dan juga protein pertahanan atau antibodi. Nah, kemudian dari kedua tahap utama tadi ada itu namanya tahap sintesis protein, yang dimana dia adalah di dalam tahapnya itu ada step tahap fase transkripsi, yaitu kalau dia tahap transkripsi ini dia berlokasi di inti sel atau nukleus, kemudian juga dia akan mencetak si DNA, kemudian hasilnya itu mRNA atau messenger RNA. Kemudian proses transkripsi ini itu ada 3. Yang pertama ada inisiasi, yang dimana RNA polimerase menempel pada daerah promotor DNA. Kemudian juga ada tahapan elongasi, yang dimana RNA polimerase membuka helix DNA dan menyusun mRNA komplementer dari basa DNA, yaitu adenin, urasil, timin, adenin, sitosin, guanin. Nah, jadi dia A pasangannya U, T pasangannya A, kemudian C pasangannya G. Kemudian tahap terminasi, yang dimana transkripsi itu berhenti saat mencapai sequence terminator dan mRNA-nya dilepaskan. Biasanya pada sel eukariot atau sel manusia ya, mRNA ini mengalami prosesnya itu kayak pemrosesannya itu meliputi kayak penambahan 5 cap, kemudian penambahan 3 poly A tail, kemudian ada spacing, itu ada intron dibuang, exon disambungkan, dan tahap endingnya yaitu mRNA matang kemudian keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Kemudian kalau dia ada tahap translasi, yang dimana dia berlokasi di ribosom atau sitoplasma atau retikulum endoplasma kasar, serta dia akan mencetak mRNA dan hasilnya nanti adalah rantai polipeptida atau protein, yang dimana komponen penting translasi yaitu adalah mRNA, tRNA, ribosom, asam amino, enzim aminosil, dan tRNA sintesis. Kemudian tahapan translasinya, yang pertama ada inisiasi, yang dimana ribosom menempel pada mRNA, kemudian kodon awal AUG dikenali, kemudian tRNA membawa asam amino metionin. Kemudian tahap elongasinya, yang dimana nanti ribosom membaca kodon mRNA, kemudian tRNA itu membawa asam amino sesuai antikodonnya, serta asam amino dirangkai melalui ikatan polipeptida. Kemudian tahap terakhir yaitu terminasi, yang dimana translasi berhenti saat mencapai kodon stop. UAA, UAG, UGA. Nah, kodon stop itu ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kemudian rantai polipeptidanya dilepaskan. Nah, setelah dari sekian panjangnya proses, ada namanya pasca translasi. Biasanya itu adalah protein yang terbentuk mengalami ada folding, pelipatan struktur. Kemudian juga ada modifikasi pasca translasi, yaitu fosforilasi, glikosilasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga transport ke lokasi target. Targetnya apa? Sitoplasma, membran, atau sekresi. Nah, ringkasan alurnya itu biasanya kalau ringkasan alur sintesis protein itu ada DNA, yaitu transkripsi menuju mRNA, mRNA itu translasi menuju rantai polipeptida, kemudian rantai polipeptida itu akan folding atau modification, terus turun ke bawah lagi menjadi protein fungsional. Selanjutnya kalau kita berbicara mengenai kasus di subjek sintesis protein ini, kasus klinisnya, contohnya itu kayak seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan dengan keluhan ya,
datang dengan keluhan gagal tumbuh, kemudian juga ada diare kronik, kemudian ada infeksi berulang. Nah, pemeriksaan laboratorium itu menunjukkan kadar enzim pencernaan sangat rendah, meskipun gen penyandi enzim tersebut normal. Nah, pertanyaannya, gangguan paling mungkin terjadi pada tahap apa dalam sintesis protein? Nah, jawabannya itu tahap translasi di ribosom. Nah, kenapa dia tahap translasi di ribosom? Dikarenakan sintesis protein terdiri dari transkripsi yang dimana DNA menuju mRNA, translasi mRNA menuju protein. Pada kasus ini, DNA-nya normal, tetapi protein itu tidak berbentuk, ya, tidak terbentuk. Artinya, masalah terjadi saat mRNA diterjemahkan oleh ribosom, bisa disebabkan oleh yang pertama kelainan ribosom, yang kedua gangguan tRNA, yang ketiga defisiensi faktor inisiasi translasi. Nah, jadi intinya itu tanpa translasi yang efektif, protein fungsional tidak akan terbentuk. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai subjek sintesis protein. Terima kasih kepada semua dokter-dokter serta expert ya. Terima kasih. Eh, saya akhiri penutupan dari hasil pemaparan presentasi saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.